Kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Fauzan Setia Nugraha. Beliau ini merupakan alumni Statistika IPB tahun 2012 sampai 2016 dan saat ini tengah berkarir sebagai data analis supervisor di Kopi Kenangan. Untuk Mas Fauzan sudah siap, Mas? Oke, udah siap. Oke, baik, kita akan dengarkan pemaparan materi untuk Mas Fauzan. Saya persilakan, Mas. Oke, baik. Oke, selamat pagi semua. Presentasinya udah terlihat ya? Share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Mas, sudah terlihat, Mas. Oke, udah cukup jelas ya. Mungkin selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mungkin perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Fauzan Setia Nugraha. Tadi juga udah dikenalkan, saya alumni Statistika IPB. Kalau anak IPB taunya mungkin angkatan ya, angkatan 49. Mungkin di sini ada yang angkatan di atas saya atau di bawah saya. Selamat datang. Ya, pertama juga saya mendoakan semoga kondisinya sekarang ini kabarnya baik semua, sehat semua walaupun dalam kondisi kita mungkin di rumah pandemi atau ini sekarang sebenarnya sedang mungkin libur hari Sabtu ya. Walaupun istirahat, tapi kita tetap semangat untuk mencari ilmu, mencari tambahan, terutama untuk saling sharing terkait materi tentang data. Nah, di sini saya akan berusaha untuk sedikit sharing ya. Jadi bahasanya sedikit sharing, mungkin takutnya ya ada yang lebih, nanti bisa saling sharing juga, saling tanya jawab, kita sharing pengalaman yang udah saya lakuin selama berkarir di bidang data. Nah, terutama kita sebagai data atau data analis, statistisi, kadang kita diminta untuk membantu, untuk mencari insight, dan akhirnya insight tersebut bisa kita jadikan atau tim bersama-sama kita bisa menjadi decision atau keputusan yang membantu dalam suatu bisnis. Gitu. Mungkin next-nya ini akan saya sedikit jelaskan pengalaman saya. Saya sebelumnya setelah lulus, saya melanjutkan untuk sebagai data eksekutif di Iris Worldwide. Di sini saya sebagai tim di divisi relationship management. Nah, di divisi relationship management ini kita mengurusi data loyalty program atau membership program. Ya, kita tahu kayak kita ikut member kan ada poinnya. Nah, itu loyalty program tersebut. Nah, di sini dari awal saya tidak langsung terjun dalam analitik atau analisis sebagaimana ya data. Kita awalnya adalah kita dari data, dari database. Kita dari data awal, bagaimana kita tahu dulu, pengetahuan dulu dari loyalty program tersebut seperti apa, CRM, kalau kita Customer Relationship Management itu apa, datanya seperti apa, kita harus memahami itu dulu. Nah, sering berjalan waktu, selanjutnya kita membuat report, baru kita masuk ke ranah analitik. Nah, selanjutnya saya lanjut ke Kopi Kenangan. Sekarang saya di Kopi Kenangan, saya di data analis, terutama saya di bagian divisi business development. Nah, bagian saya adalah saya sebagai tim data. Saya dan rekan saya sebagai tim data di business development itu membantu tim terutama untuk mengolah atau menganalisis menu-menu baru atau kita untuk tempat yang baru, potential location, kayak gitu. Jadi kita di business development, kita ada menu baru, kita menganalisis atau memperlihatkan reportnya, dashboardnya, dan membantu tim melihat, oh pola apa sih yang dengan menu baru ini. Nah, nanti kita akan memutuskan apakah menu ini lanjut atau tidak. Ataupun dengan lokasi-lokasi baru, kita potential location, misal kita mendapat data lokasi, kita nanti memap lokasi tersebut, kira-kira potensi atau enggak sih jarak lokasi ini dengan lokasi kita seperti apa, terus terkait demografi di situ seperti apa, kepadatannya seperti apa, trafficnya seperti apa, potensi atau tidak untuk kita jualan di situ, kayak gitu. Jadi itu juga salah satu decision yang bisa dibuat, dan nanti juga mungkin di situ juga bisa dibikinin model, apakah nilai atau model dari tempat atau titik tersebut sudah memenuhi syarat atau belum untuk bisa kita tentukan kita akan menaruh di situ.
Mungkin itu, dan mungkin sedikit disclaimer juga, ini pengalaman saya sebagai data mungkin akan berbeda dengan orang-orang yang lain juga, karena saya juga sempat sharing dengan teman-teman saya yang di bidang data. Ketika kita masuk di ranah data ini kan percabangannya banyak, kita harus tools-nya juga banyak, cabangnya juga banyak. Ada mungkin kita tahu ada business intelligence, BI, ada data scientist, ada data analis, ada data engineer, dengan tools-tools masing-masing, dengan ranah masing-masing. Serta dengan, kalau kita data ini, serta dengan bisnis atau bidang masing-masing. Bisnisnya berbeda, datanya pun kadang berbeda. Misal ada yang tadi loyalty program dulu, nah, itu datanya berbeda dengan sekarang saya ketika di Kopi Kenangan. Atau di tempat lain, dengan bisnis yang berbeda, pengetahuan yang kita tahu tentang data tersebut juga berbeda. Nah, itu penting. Mungkin bagi teman-teman yang masih kuliah atau mau fresh graduate, mau mencari data, mau mencari experience atau mencari kerjaan di bidang data. Nah, sangat penting untuk berusaha untuk memahami data itu sendiri. Atau ketika udah masuk ke tempat kerja, pertama paling penting adalah kita harus memahami bisnis apa sih yang sedang kita, data apa sih yang perlu kita pahami di sini. Misal kopi, ya saya harus paham nih, sekarang ini saya harus bisa memahami jenis-jenis kopi, data dari kopi tersebut, menu-menunya apa aja, kenapa sih menu ini laku atau enggak, kan itu akan bisa menentukan kita untuk membantu, memberikan insight, dan membantu dalam membuat decision atau keputusan, kayak gitu. Selanjutnya, nah ini sedikit ya, ini gambaran, ini dari experience saya, dari pengalaman saya akan sedikit sharing terkait ini, cycle ini, atau apa ya, cycle flowchart inilah. Nah, data driven decision ini adalah kayak bagaimana suatu perusahaan atau instansi itu, atau individu lah, kita bisa aja memanfaatkan data dalam mengambil keputusan. Dan dengan data itu juga kita bisa mengevaluasi dari keputusan-keputusan tersebut, dan kita cycle, kita akan berulang-ulang lagi. Dari awalnya ada data, kita memahami data tersebut, kita proses datanya, data processing, kita proses dengan cleansing, kita deskriptif, kita explore, dan menghasilkan suatu report, atau biasanya juga ada yang menjadi dashboard. Nah, dari dashboard atau report inilah, part kita sebagai data analis, kita bisa memberikan insight. Kita bisa, karena kita tahu nih, datanya seperti ini. Kita tahu bisnisnya, oh tentang kopi itu seperti ini, datanya seperti ini, kopi seperti ini, hasil analisisnya seperti ini. Wah, reportnya, kita baca report, menurut kita itu seperti ini. Nah, kita bisa sharing, kita bisa kasih insight, kita discussion. Nah, discussion ini, nah kuncinya sebenarnya adalah seorang data analis itu nggak cuma bisa data processing ya, karena kan rata-rata kebanyakan mungkin kita selama ini cuma fokus pada analitiknya aja. Oh, data processing kita yang penting bisa ngolah datanya. Kita olah data ini menjadi itu. Padahal kuncinya adalah bagaimana kita pertama adalah memahami data itu, dan setelah hasilnya, misal kita cuma mengolah dengan misal satu analisa aja, tapi kita bisa mengkomunikasikan, bahasanya kita bisa menjelaskan data tersebut ke tim yang terkait, ke tim bisnis, ke manajemen, ke rekan kita divisi lain yang membutuhkan. Kita bisa menjelaskannya dengan bahasa yang enak. Nah, communication skill terutama, ya memahami data dan bisa menjelaskan hasil olahan tersebut. Karena yang kita tahu mungkin sebagai statistisi, kadang kan bahasa kita berbeda ya. Kadang bahasa kita, wah ini p-value-nya, atau ini data ini signifikan, data ini seperti ini, data ini itu, bahasanya perlu kita rubah. Kita perlu memberitahu insight atau bahasa yang bisa dipahami bersama. Nah, discussion inilah adalah kunci nanti yang akan menjadi decision. Decision tersebut, contohnya nanti mungkin kita akan menentukan apakah menu tersebut tetap lanjut di Kopi Kenangan atau itu. Atau misal, apakah kita perlu melakukan campaign untuk member A, suatu grup member A ini, karena member tersebut udah lapse atau udah churn, maksudnya udah nggak aktif lagi nih, kita apa perlu ngasih campaign atau enggak. Nah,
Itu nanti decision tersebut kita tentukan ketika kita discussion. Nah, discussion ini perlu data analis, perlu tadi dari report atau dashboard atau analisa tadi, walaupun analisanya sederhana, cuma deskriptif misal ya, yang saya alami misal saya cuma deskriptif, tapi kadang orang lain selain kita data, kadang belum tentu bisa membaca itu. Kadang mereka cuma melihat sebagai grafik, wah naik, wah turun, wah grafiknya naik turun, tapi tidak tahu maksud dari situ gitu. Misal kita melihat data, grafik naik, turun, terus naik lagi. Nah, orang lain cuma melihat, wah, ya bersyukurlah naik nih, akhirnya naik. Tapi enggak, kita bisa melihat, oh di situ ada turunnya. Ada outlier, oh ada yang turun dan parah. Itu kenapa? Kayak gitu. Kita bisa menyampaikan, oh ini ada turun. Nah, kita mengulik datanya, kita memahami datanya, ternyata yang turun itu karena ini, karena atau karena apa gitu. Kita bisa discuss di situ, kita bisa sampaikan, dan akhirnya bisa mengambil keputusan untuk dengan data tersebut kita melakukan sesuatu seperti itu. Dan ini berulang ya. Jadi tadi udah ada problem, mungkin terus akhirnya kan kita evaluasi, terus nanti ada ide lain. Oh kita mau melakukan apa lagi? Atau ada masalah lain yang perlu kita selesaikan. Contoh tadi, kita udah melakukan satu cycle, kita melakukan dari data, kita mau melihat membership ya, kita ada anggota member dalam suatu, misal di Kopi Kenangan juga ada membership kan, mungkin kalian yang punya aplikasi Kopi Kenangan join sebagai member, nah di situ. Misalnya di suatu Kopi Kenangan tadi kita mau melakukan campaign atau kita mau ngelakuin promosi, kita kasih notifikasi ke suatu kelompok demografi atau segmen lah, oh yang kita mau ngasih ke segmen yang ini nih yang agak kurang belinya agak sedikit, ya udah kita kasih set. Itu kan dalam satu cycle kita tentuin bener nggak sih segmen ini potensi, oh ya ternyata setelah kita proses datanya, kita bikin reportnya, kita discuss, oh ya segmen ini emang berpotensi, akhirnya kita set decision, oke kita kasih promo buat segmen ini. Nah setelah kasih promo, itu berputar lagi, ternyata dari itu kita evaluasi, gimana hasilnya. Nanti ada yang namanya post campaign, ada post campaign itu setelah campaignnya gimana hasilnya, kita report lagi, kita olah lagi datanya, ada problem lagi, ada ide lagi, oh naik, oh atau turun bahkan, nah berarti kan ada problem, kenapa, kita olah lagi datanya. Nah data driven decision itu seperti itu, kita akan terus berputar dari data, dari problem ke data, terus kita proses, kita report, kita discuss lagi, dan ada decision. Terus kita evaluasi lagi. Terus seperti itu. Nah, jadi kuncinya adalah kita, yang pentingnya ya, kalau untuk data processing, report, dan sebagainya, mungkin saya positif, kalian semua pasti di sini juga udah terbiasa lah untuk pakai Excel, SPSS, R, Python untuk mengolah data dan sebagainya, mungkin udah terbiasa. Namun untuk memahami data itu, itulah kuncinya, memahami dan bisa mengkomunikasikan. Ntar kita juga bisa memahami data, kita juga akan bisa memahami problem atau ide apa yang disampaikan ke kita. Karena kadang ada goals dari manajemen nih, oke pengennya seperti ini. Nah, kita perlu memahami itu. Nah, bagaimana memahaminya? Ya dengan cara kita memahami data itu. Oke, nah next. Ini selanjutnya terkait data. Ini mungkin lebih ke sharing aja. Ini data-data yang pernah saya kerjakan. Beberapa data ya, mungkin ada yang lain yang saya agak terlupakan. Pertama, membership data. Di sini ini di sini tadi, untuk memahami data itu kita juga perlu membeda-bedakan kayak, oh ini tuh termasuk data apa, ini data apa. Kita harus tahu itu. Ini ada membership data, di situ ada data profile, ada data demografiknya gimana, ada data transaction-nya gimana, kadang untuk membership itu ada loyalty program, itu ada poinnya seperti apa. Nah, nanti perolehan poinnya gimana, kayak gitu. Nah, ada juga data contact center, atau biasanya kan ada yang call center, kita telepon, kita kadang ditelepon, ada email marketing, campaign result. Nah, mungkin kalian juga mungkin sering ditelepon ya, ada yang ditelepon, ada di SMS, atau ada email. Nah, itu tuh di balik itu ada orang yang mengurusin datanya, ada yang orang yang kayak, wah ini segmen ini nih yang perlu kita telepon nih. Nah, dulu seperti itu, jadi kayak kita mengumpulkan dari data member, mana nih member-member atau anggota-anggota yang perlu kita call nih.
untuk kita ingatkan, wah kok udah lama nih tidak aktif, kita telepon. Atau ada pilihan lain, atau kita email, atau mungkin ada kita SMS, kayak gitu. Nanti dari data-data tersebut kan ada responnya. Nah, kita simpan lagi hasilnya. Hasil dari call-nya seperti apa? Oh, hasil dari call-nya kan ada kuesionernya, ada pertanyaannya ya. Oh, pertanyaan A jawabannya ini, pertanyaan B jawabannya ini, pertanyaan C jawabannya ini. Nah, dari data-data itu juga kita olah lagi. Hasilnya seperti apa? Seperti itu. Ada call center, ada emailnya pun seperti itu, ada open rate-nya seperti apa. Nanti untuk email pun jadi data itu juga kita harus memahami juga terkait namanya mediumnya. Email contoh, email marketing. Nah, kita kan berarti tidak hanya kalau tadi mungkin kalau kita stop memahami data, oh ya udahlah, misal saya bagiannya datanya member aja, ya udah saya memahami data member aja. Ternyata itu nggak cukup. Nanti ketika kita email dan sebagainya, ternyata di email itu nanti ada namanya data open rate, terus click to rate, data-data yang lain yang menyertai data email tersebut. Nah, kita sebagai data analis, ya kita harus wajib belajar lagi. Wah, ini berarti harus paham juga nih, apa sih bedanya open rate, bagaimana sih ngitungnya open rate, bagaimana sih ngitungnya click to rate. Nah, kita memahami data, itu adalah proses memahami data itu. Call center pun seperti itu, misal hasil call-nya. Nanti kalau dulu saya ada namanya bahasanya ada unconnected, uncontacted. Nah, nanti ada yang contacted. Nah, yang contacted nanti di dalamnya ada bagaimana, oh ada yang terjawab pertanyaannya, ada yang tidak, jawaban pertanyaannya seperti ini, seperti gimana. Nah, kita juga harus wajib memahami hal itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak memahami, ya bagaimana kita bisa memberikan insight atau hasil dari, misal kita mengolah hasil data tersebut, deskriptif, hasilnya seperti ini, yang ternyata yang tertelepon atau terkontak kecil berapa persen aja, tapi kita nggak tahu bahasanya, kan ada bahasanya, ada uncontacted, ada unconnected, ada contacted. Yang tinggi itu misal uh, uncontacted. Uncontacted ini sebenarnya nyambung, cuman nggak diangkat. Nah, misal kayak gitu. Tapi kita nggak paham, kita nggak memahami data tersebut. Kita cuma ngasih data ini. Wah, kecil banget nih. Berarti orang-orang yang lain pun yang lihat cuman akan melihat di bagian, oh, kecil banget nih datanya yang tertelepon. Padahal yang sebagian besar datanya adalah tadi sebenarnya nyambung, cuman belum diangkat aja. Nah, ini kan kita bisa cari insight. Oh, mungkin waktu kita telepon tidak pas. Mereka sedang sibuk. Kita akan coba lagi dengan sampel, oh kita coba telepon waktunya yang pas di mana. Atau dari data yang tertelepon, kita bisa cek waktunya. Mereka itu rata-rata di waktu jam berapa paling tinggi. Oh, ternyata jamnya siang atau pagi gitu. Oh, berarti kita akan berusaha untuk memaksimalkan di jam-jam yang seperti itu. Nah, itu kan makanya kita perlu memahami data. Itu contoh gitu loh kan, memahami data di berbagai bisnis gitu loh. Dan berbagai medium. Nanti mungkin teman-teman juga tahu kita sekarang namanya ada Google Analytics juga. Ada mungkin dari Google Analytics, web based atau SEO dan sebagainya. Kita juga harus tahu di Google Analytics itu apa aja sih datanya. Di situ akan ada banyak lagi data dengan banyak lagi definisi gitu loh. Dan insight atau ya nanti yang insight yang bisa membantu decision agar kita bisa diskusi tadi dengan manajemen atau stakeholder, itu perlu untuk memahami data. Nah, untuk selanjutnya ada juga ini di sini ada sales, ada store location di Kopi Kenangan misal. Nah, saya juga harus memahami nih tempat tokonya itu, tipe tokonya seperti apa, tempatnya di mana. Kan Kopi Kenangan banyak nih, ada di mall, ada di SPBU, mungkin ada yang di office, ada yang ruko, ada yang tipenya seperti ini, seperti itu. Nah, ketika kita melihat, misal saya diminta untuk melihat reportnya seperti apa di stores gitu loh. Oh, yang ini kok turun ya penjualannya. Nah, kita harus tahu yang turun ini rata-rata ini. Misal ada beberapa kok turun nih secara average, secara umum. Nah, ternyata yang turun itu yang mana? Tipe yang seperti apa? Nah, kita bisa menjelaskan kenapanya kayak gitu. Dan juga saya juga data lokasi yaitu. Nah, lokasi ini titik-titik ya, kita juga sebagai data analis juga harus explore ya, kita harus siap untuk misal ya belajar untuk
wah bagaimana sih mapping nih data nih, lokasi nih, titik-titiknya. Saya juga belajar, mungkin di sini juga sering pakai R ya, bisa tuh pakai R. Ya, kemarin juga coba pakai R, pakai ada leaflet dan sebagainya, kita nitik-nitikin lokasi pakai longitude latitude, kita bisa ngelihat heat map pakai kita bisa lihat potential location dari situ nanti gitu data. Nah ini bagian data, mungkin bagian inilah yang menurut saya salah satu awal kita untuk data driven decision. Nah bagaimana kita bisa memberikan decision atau insight kalau datanya sendiri kita tidak memahaminya dengan jelas gitu. Next-nya adalah data processing. Nah, ini mungkin saya agak sedikit lebih ke poin-poinnya aja ya. Tadi kan lebih karena saya akan lebih kuat tadi di datanya. Datanya akan itu penting. Nah, data processing saya mungkin teman-teman juga udah sering lah. Tapi ya mungkin nih, dalam pengalaman saya pas selama kerja ini juga sering bertemu nih anak-anak ya fresh graduate. Saya pun dulu seperti itu, ada fresh graduate atau yang kalau anak statistika IPB mungkin PL, magang, PKL. Nah, di sini data cleansing ini ya data yang bagian paling penting menurut saya. Awal bagian penting itu. Kadang kita di kampus kan lebih sering mendapatkan data yang sudah ada. Kita langsung eksplorasi, kita uji asumsi mungkin ya. Kita mau seperti apa. Nah, tapi kita tidak tahu sebenarnya data itu aslinya di keadaan aslinya itu tidak sebersih itu. Nah, makanya data cleansing ini sangat penting. Data cleansing ini adalah proses di mana kita cek datanya. Kita tahu datanya apa aja, kita tahu domain knowledge-nya apa. Nah, dari situ kita cek ada yang tidak pas atau enggak gitu. Contoh mungkin missing value. Nah, itu penting tuh, missing value di bagian mana, terus kenapa ini missing kayak gitu. Kita cek. Atau duplicate. Duplicate ini ya banyak kan, kadang kejadian suatu sistem leadership atau gimana datanya duplicate. Nah, kita perlu cek itu duplicate-nya kenapa. Nah, seberapa besar sih berapa persen duplikasinya. Nah, itu kita perlu cleanse gitu. Nah, cleanse pun juga nanti kita cek lagi mana data-data yang tidak kita butuhkan ternyata. Karena kan data ini kan banyak. Dalam pengalaman saya mungkin bahkan ada jutaan, kalau biasanya jutaan row, jutaan data itu dikali dengan kolomnya nanti. Kolomnya akan banyak banget gitu kan. Nah, kita harus cepet ya, atau cleansingnya ini memang proses yang paling cukup lama ya. Tapi kalau kita udah memahami, kita udah akan lebih cepat lah bahasanya. Nah, salah satu toolsnya nanti kan database itu adalah SQL, SQL Server, dan sebagainya. Nah, itu mungkin tools-tools yang ya wajib lah untuk sekarang ini, untuk menurut saya. Karena ya kita tahu mungkin sekarang banyak lowongan-lowongan kerja kayak gitu dan sebagainya kan SQL-nya lah, SQL programming atau bahasa SQL-nya harus basic-nya harus bisa lah, kita harus bisa, dan itu juga yang penting ada logiknya ya, bisalah select, bintang, from, sebagainya, bisa kan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada data transformation. Nah, data transformation ini adalah ketika kita udah mendapatkan data yang kita butuhkan dari data cleansing, dari jutaan data tersebut kita butuhnya data seperti ini udah tidak duplicate, terus data tersebut udah kita tahu nih udah missing value-nya udah sesuai atau udah hilang atau udah kita ganti, kita benerin. Nah, kita transform apa? Kita ya apalagi goals-nya. Oh, ternyata goals-nya dari data ini misal data tanggal. Kita butuhnya datanya adalah data bulan. Nah, kan kita perlu transform atau ada perhitungan. Nah, kita perlu transformkan dari hitungan ini ke hitungan A gitu. Dari mungkin kode A ke kode B kayak gitu. Itu kita transform. Setelah kita transform, datanya udah siap sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kita baru explore. Explore dan descriptive analysis ini jadi satu ya, mungkin eksplorasi. Nah, mungkin di kampus juga udah pernah kalau yang belum mungkin, yang udah lulus atau yang udah S2 mungkin di kampus juga pernah dijelaskan juga eksplorasi. Nah, ini penting bagaimana kita eksplorasi, mencari pola, pattern, gimana kita memilih grafik yang tepat untuk data kita, karena nggak semua data, masa ya semua data kita pakai histogram kan nggak mungkin, atau semua data bar chart kan nggak mungkin, atau semua data kita bikin pie chart, nah kan nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi eksplorasi ini perlu, bagaimana kita mencari outlier, awalnya mungkin outlier dulu nih, wah outlier mana nih, outliernya nih, ya gitu, dari outlier gitu kan nanti kita bisa, bahkan cuma dari outlier, kadang kita bisa nemu insight gitu loh. Kita bisa langsung nih dari data processing, eksplorasi, kita nemu outlier,
kita bisa kadang langsung saya sampaikan nih ke tim yang terkait, kita langsung diskusi langsung, discussion kita. Set, ini nemu nih sesuatu yang aneh, janggal, dan kejanggalan tersebut itu bisa gimana ini, perlu bisa dijelaskan atau enggak, ada insight-nya atau enggak, oh ada ini ya, kita langsung bisa menyelesaikan itu, bahkan dengan outlier gitu loh. Nah nanti mungkin dengan eksplorasi yang lain, mungkin pattern, trend, nah kayak gitu, mungkin dari pie chart-nya berapa persen, deskriptifnya gimana, nah itu kita bisa membantu untuk mencari insight gitu. Nah ini untuk tools-toolsnya, berusaha untuk lebih familiar lagi ya, untuk terutama database ya. Database ini udah di mana-mana, udah sangat-sangat harus familiar. Ada SQL Server, MySQL, Postgre. Sebenarnya secara bahasa hampir-hampir sama, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, dan mungkin NoSQL atau yang lain. Itu bahasanya hampir sama, cuman tapi ada sedikit perbedaan. Mungkin SQL Server ada bisa seperti ini, MySQL ada lagi, Postgre ada sedikit perbedaan, tapi secara umum bahasanya sama. Terus selanjutnya ada processing-nya, mungkin ada kita pakai Excel, spreadsheet ya. Jadi jangan kaget ketika kerja kita nggak langsung dihadapkan misal, wah saya dulu pas di kampus pakainya R gitu, saya pakainya Minitab, saya pakainya SPSS atau SAS, kok di sini cuma ada Excel gitu di kantor, terus gimana nih, harus gimana. Nah itu kita jangan sampai seperti itu, kita harus beradaptasi. Excel atau Google Spreadsheet mungkin online ya gitu kan, nah kita harus bisa gimana cara memanfaatkan Excel tersebut, bisa VLOOKUP sederhana loh itu, tapi itu sangat sangat kepake gitu, VLOOKUP, ada index, nah itu sangat 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 kepake lah ibaratnya, ada VLOOKUP, index, cleansing di Excel kayak gitu. Jadi Excel ini pun sebenarnya kalau kalian bisa deep dive di Excel, dalam pengalaman saya ini sangat-sangat powerful, sangat-sangat powerful. Bahkan saya pernah bikin dashboard dengan Excel, dashboard yang terkonek dengan data-data yang lain kayak gitu. Bahkan bisa terkonek dengan SQL. Jadi dashboard tersebut connect dengan database, tinggal diklik bisa muncul hasilnya, bisa langsung bikin chart, langsung bisa update datanya, bahkan bisa kita geser kayak seperti halnya dashboard kita bikin di Tableau kayak gitu. Nah, kalau kita bisa menguasai Excel dan mungkin sekarang ini ada Google Spreadsheet juga, kayak jadi udah online semuanya. Nah, kita bisa bikin dashboard dari situ aja, itu udah powerful. Kita bisa connect datanya, terkoneksi antar Google, antar Excel kayak gitu. Nah, lebih advance lagi processing kita, analitik kita pakai R, pakai Python, Minitab kayak gitu. Nah, pun ya saya beberapa kali pakai. Nah, ini adalah di level di mana tadi kita memahami data, kita udah proses datanya, kita udah dapat report dashboard, kita diskusi, kita dapat insight sebenarnya dari situ. Nah, insight-nya ini kan bertahap ya. Insight tersebut bertahap. Pertama di level awal dulu nih, kita dari tahu dulu nih reportnya seperti ini, kita mau ngelakuin campaign ini. Kan lama-kelamaan kita nggak cuma ngelakuin campaign kan, kita evaluasi campaign tersebut. Nah, terus ada pola dari member tersebut yang akan mulai kita ketahui. Nah, dari pola tersebut kita tahu nih, wah kita perlu memodelkan member-member ini. Kita masuklah ke ranah analitik yang lebih lebih kan di Excel kita nggak bisa sih kita bisa bikin model di Excel, cuman dengan data yang lebih banyak atau proses yang lebih complicated, nah kita bikin model nih di R atau di Python. Kita melihat churn modeling, kita bikin modelnya, churnnya gitu, atau apa ya, kalau di member itu ketika member kan ada klasifikasinya, mengklasifikasikan member. Mungkin ada member ya, kita bagi 4 member misal. 3 member yang loyal, member yang sedang-sedang saja, sama member yang berpotensi akan keluar. Nah, misal 3 ini. Nah, kita kan membuat model nih. Tujuannya membuat model adalah ketika ada member yang masuk atau anggota member baru, kita bisa memodelkan nih. Misal dia udah transaksi 1 minggu atau 1 bulan, kita tahu nih, oh dia akan masuk ke loyal. Nah, ini butuh model. Nah, taunya kita loyal ini pun kan dari proses insight sebelumnya. Nah, ini next insight-nya atau next level-nya, ada advance-nya adalah kita bikin modelnya kayak gitu untuk mempermudah dalam kita lebih cepat dalam memutuskan suatu keputusan seperti itu.
Nah, selanjutnya ada Python juga. Terus dashboardnya mungkin juga perlu kita pelajari bagaimana bikin visualisasi yang bagus. Itu ada Power BI, Tableau, Metabase. Di R pun juga ada namanya Shiny Dashboard gitu. Dan ini juga cukup, menurut saya kan saya pengguna R, lebih lebih condong ke R. Walaupun saya juga pakai Python juga sih. Saya juga beberapa kali pakai Python. Tapi sekarang lagi condong pakai R untuk pertama bisa Shiny Dashboard-nya. Jadi apa yang saya lakuin, saya bisa langsung visualisasikan dengan lebih bagus kayak gitu. Sekarang saya mungkin lagi ngerjain mapping kayak gitu kan, pakai peta, heat map kayak gitu, terus titik-titik lokasi. Nah, itu saya pakainya R dan bisa langsung saya present dengan Shiny Dashboard kayak gitu. Dan Metabase sih, di kantor itu ada Metabase, itu juga salah satu dashboard tuh, kayak kita bisa visualisasikan, report yang udah biasa kita visualisasikan. Mungkin di tools-tools ini kita tahu gini, mungkin untuk teman-teman semua ya, mungkin yang masih baru atau masih di kuliah atau mungkin yang udah kerja pun, kita tahu tools-tools ini tuh berkembang. Ya, tools ini berkembang dan tools ini banyak. Bahkan kita bisa aja kita sebagai data pun bisa tergantikan dengan tools ini. Contoh dashboard. Ketika udah jadi, kan udah tidak ada report lagi, dan itu akan jadi dashboard gitu, akan jadi itu terus gitu, akan otomatis. Nah, kita sebagai manusia ya, kita harus punya hal yang lebih atau hal yang bisa kita tonjolkan, yaitu apa? Yaitu memahami data. Tadi di awal tadi, makanya tadi saya sedikit mengulang-ulang untuk memahami data, karena itu bagian penting untuk data driven decision, yaitu karena dalam pengalaman saya emang kebanyakan teman-teman kita yang di luar dalam data itu tuh emang belum tentu bisa membaca data ini. Nah, kita kalau mereka tahu tentang bisnisnya, domain knowledge-nya mereka tahu, cuman membaca hasil dari analisisnya mereka nggak tahu. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan hasil analisis kalau kita nggak memahami domain knowledge-nya, kayak gitu. Jadi itu kuncinya di situ. Nah, tools-tools ini akan berkembang dan akan bertambah banyak. Nah, kita harus bisa mempunyai keunggulan di tadi memahami data dan bisa untuk belajar tools-tools ini. Jadi jangan putus untuk belajar ya. Maksudnya kita harus selalu semangat nih. Mungkin awalnya saya cuma SQL Server misal. Tapi ada MySQL, gimana ya ini bahasanya apa beda? Kita belajar lagi. Awalnya mungkin pakai R di kampus, terus ada Python, kita coba pakai Python gitu. Mungkin ada Tableau, ada Metabase, nah kita belajar, kita coba kayak gitu. Logiknya kemungkinan akan sama, tinggal kitanya mau belajar function yang baru atau tidak kayak gitu. Data processing, nah ini tadi report dashboard ini kuncinya ada di visualisasinya dan akhirnya adalah ke komunikasi, insight dan diskusi. Jadi setelah kita dapat reportnya atau dashboardnya yang udah jadi gitu, itu adalah kunci di dalam visualisasinya, bagaimana kita menampilkan visualisasi. Nah, seringkali karena kita kan emang masih belajar ya, di awal dulu pun saya pun seperti itu, jadi kita memvisualisasikan grafik-grafik yang kadang tidak penting, tidak perlu gitu, atau grafik-grafik yang perlu tapi visualnya tidak bisa menceritakan, tidak bisa kita komunikasikan dengan baik kayak gitu. Nah, itu penting, kita memilih grafik yang tepat dengan visual yang tepat, kita akan mempermudah kita untuk mengkomunikasikan itu gitu. Jadi visual yang tepat membantu kita mengkomunikasikan itu lebih baik. Selanjutnya kita bisa memberikan insight. Nah, insight ini kalau ini pendapat saya. Menurut saya itu insight ini adalah ketika kita menemukan sesuatu yang menarik dan kita bisa menjelaskan itu dan berakhir dengan decision kayak gitu. Tadi grafik naik, turun, naik. Kalau orang secara visual itu visualnya udah dapat. Komunikasinya kita tahu, ini ada trennya naik, terus turun, naik gitu. Insight-nya apa? Insight-nya adalah turun ini kenapa? Kayak gitu. Jadi lanjutannya seperti report dashboard itu seperti itu. Visual itu grafiknya, komunikasi adalah apa yang menceritakan di situ. Grafiknya naik nih, salesnya naik, terus turun, terus naik. Tapi secara umum, secara umum grafiknya naik, jadi bisa komunikasinya bisa dua. Trennya naik, turun naik, dan secara umum trennya naik gitu. Itu komunikasinya.
Nah, insight-nya apa? Insight-nya ada sedikit penurunan di misal di week keberapa, itu karena apa? Oh, ini terutama di toko-toko mana kayak gitu. Nah, insight-nya seperti itu. Kita bisa menceritakan lebih detail dan bisa ada gambaran yang bisa dicerna oleh tim lain kayak gitu. Nah, akhirnya dari insight itu kita bisa diskusikan nih, keputusannya apa? Oh, toko-toko tersebut kita perlu lakuin promo gitu, atau apa, atau yang lain kayak gitu. Nah, itu sangat penting. Kita bisa menceritakan hal tersebut gitu. Nah, ini mungkin sampel case ya. Nah, udah ke sampel case nih. Mungkin kalau ada yang pelan-pelan aja, ini sampel case, kita mungkin ada yang belum tahu datanya atau gimana. Di sini sampel case misal gini, ada masalah nih, kan tadi awalnya problem atau idea ya. Kapan sih waktu yang tepat kita ngelakuin campaign atau promo untuk mempertahankan member kita, member retain itu mempertahankan member kita gitu. Terus datanya ya dari transaksi member kan kita tahunya. Selanjutnya kita prosesnya ini saya pakainya cohort. Nah, proses kayak data cleansing, data transformation. Nah, itu hasil akhirnya contohnya seperti ini, contoh sampel datanya. Jadi awalnya datanya bentuknya kayak gini, datanya raw data banyak kayak gitu kan. Terus kita harus week-weeknya kita transform dulu, kan datanya biasanya bentuknya tanggal ya. Kita transform dulu dalam, oh ini week pertama, ini week kedua dia gitu, ini week ketiga dia kayak gitu. Untuk cohort ini kita kayak misal kita kasih 3 grup. Grup ini adalah grup yang misal join atau join jadi membernya bersamaan gitu. Grup satu misalnya ini saya jelasin. Grup satu ini member yang join di week misal Januari, week 1 Januari. Grup 2 adalah member yang join di week 2 Januari. Grup 3 adalah member yang join di week 3 Januari. Nah, week pertama ini adalah week pertama member grup 1. Jadi ya week 1 Januari. Untuk grup kedua, week pertama adalah week kedua Januari. Jadi ini week pertama untuk masing-masing grup ya. Nah, angka di situ adalah aktifnya. Kan tadi kita mau nge-retain itu adalah orang-orang yang udah nggak aktif. Kita mempertahankan atau bahasanya ya, mempertahankan orang yang aktif biar tetap aktif kayak gitu. Nah, di grup 1 ada, misal ada 1.000 member, grup 2 ada 2.000, grup 3 ada 1.500. Nah, ketika mereka join ini bareng-bareng nih di week 1 itu total ada 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang, ternyata di week 1 itu yang langsung aktif tuh misal beli lah atau bertransaksi itu cuma ada 890 kayak gitu. Terus ternyata di week keduanya berkurang 800, week ketiganya juga berkurang, terus berkurang seperti itu. Nah, itu emang seperti itu ya, emang biasanya kan emang member kan kadang kita beli di awal-awal aja, habis itu kan mungkin udah agak lupa atau bosan gitu. Di grup kedua pun seperti itu, ada 2.000 member. Terus di week pertamanya mereka cuma 1.890 yang aktif atau apa bahasanya, aktif atau transaksi tadi. Week keduanya berkurang. Nah, ini saya pakai cohort, kita lihat persentasenya nanti. Kita di persen. Nanti perhitungannya adalah saya week 1 misal 890 dibagi 1.000. Berapa persen sih di week 1? Oh, 89. Misal 89%. Di week 2 berapa persen? Terus turun terus. Nah, dari tadi prosesnya kan tadi ada data cleansing, ini datanya udah saya cleansing, kita ambil bagian-bagian yang penting, terus saya transform jadi week, saya ubah lagi jadi satu kelompok, saya hitung lagi, saya count, ini berapa yang aktif, nah itu transform, selanjutnya kita eksplorasi, terus kita bentuk grafik, kita jadiin report, gitu. Nah, contohnya ini, tadi dari data tersebut, hasilnya adalah mungkin di grup 1, 2, 3 ternyata punya pola yang sama. Walaupun ada sedikit perbedaan, tapi punya pola yang sama. Itu di mana? Oh, ternyata di week 3 dan 4, ya, di week 3 dan 4 terjadi penurunan yang signifikan. Signifikan banget nih. Sekitar berapa persen tuh? Bisa sampai 30-40% penurunannya di week ke-3 dan ke-4. Nah, ini untuk report itu seperti ini. Ini dari saya, ini versi saya, ini report seperti ini. Hasilnya report itu seperti ini. Kita terus communicationnya tuh ada report, bahasanya adalah ini, ada tulisannya. Misal, there is a significant decrease between week 3 to week 4 gitu. Kita ngasih tahu nih, ada report seperti ini. Nah, insight-nya adalah, berarti insight itu kadang bisa bisa aja
Nextnya itu gimana nih? Oh, oke, nextnya ini kita berarti perlu tadi kita sambungin dari pertanyaan pertama. Kapan sih waktu yang tepat kita ngelakuin promo atau untuk gimana biar membernya tetap bertahan? Oh, berarti dari data ini kita tahu di week 3 dan 4 kita perlu melakukan promo antara week 3 dan 4 biar member-member di week ketiga tadi misal ada 700 member grup 1 tadi bisa tetap di week keempatnya mereka masih aktif lagi, masih beli lagi kayak gitu. Jadi di week 3-nya 700, di week keempatnya jangan sampai turun sampai 300, tapi misal masih bertahan di 700 atau di 600 atau bahkan kita agak mundur ke belakang kita bisa promo lagi member-member yang di week-week sebelumnya biar balik lagi juga kayak gitu. Jadi bisa tetap stabil lah penurunannya tidak signifikan. Nah nanti selanjutnya untuk penurunan atau yang lapse nanti kita bisa next lagi nanti kita bedain. Jadi dalam suatu jadi kalau untuk bisnis dalam satu campaign, dalam satu kali kita melakukan, misal, kita mau ngelakuin campaign nih, itu kadang tuh nggak cuma ke satu. Jadi ke satu, ini satu kasus ya, satu kasus untuk retain. Nah, bisa aja nggak cuma satu retain tadi. Decision yang lain itu bisa, misal dalam satu grafik ini kita bisa ngelihat beberapa decision gitu loh. Nanti setelah discussion, misal dari komunikasi, kita decisionnya itu apa aja. Pertama, campaign-nya di week ketiga dan 4. Terus selanjutnya kita bisa dari decision kita sebenarnya bisa ngelihat di week pertama nih. Di week pertama aja kita nggak 100%. Nah, kita bisa ngebuat decision kedua. Kita perlu nge-retain member, atau bukan nge-retain bahasanya, mengaktifkan member yang udah daftar. Nih ada 20%, dan ini ada 80% ya di week pertama. Ada 20-an persen member yang tidak aktif. Nah, itu udah ada dua decision nih. Dari satu grafik, kalau kita komunikasikan tepat dan kita tahu ini data tentang apa, kita bisa ngasih tahu tuh. Pertama, untuk sesuai tadi kasusnya adalah campaign-nya di week ketiga dan keempat. Kedua, di week pertama ternyata kita nggak 100% loh gitu loh. Dari orang yang daftar ternyata nggak semuanya langsung beli gitu loh. Atau tidak semuanya langsung melakukan aktif, misal tuker poin atau gimana. Nah, kita perlu nih 100% gimana? Berarti kita perlu campaign ke 20% orang yang lain kayak gitu. Udah ada dua decision tuh. Nah, selanjutnya pun bisa nih ada decision ketiga, kita ngelihat ke yang udah lama nih. Yang udah lama ini nanti kita bisa ngelakuin yang namanya decision ketiga adalah kenapa kita nggak survei nih? Ini kan ibarat data ini kan datanya udah terjadi ya. Nah, kita akan ngelakuin campaign mungkin untuk selanjutnya nih. Nah, data-data yang udah terjadi ini kan berarti kan orang-orang yang udah terlanjur udah nggak aktif nih, sisanya cuma 20%. Berarti ada sekitar mungkin 80 atau 60% yang lain ini udah nggak terlanjur aktif. Nah, berarti yang ketiga adalah decision ketiga. Kita bisa yang 60% ini perlu kita aktifin lagi. Gimana caranya? Mungkin kita kasih email, atau kita telepon, atau kita lakuin survei. Kita sembari nanya alasannya. Ya kan? Misalnya kita biar tahu nih kenapa mereka nggak aktif. Atau apakah hanya lupa, atau udah bosen, atau mereka pindah ke brand yang lain gitu, atau misalnya kita misal kalau kopi kenangan misal pindah ke belinya udah nggak beli kopi kenangan kayak gitu. Jadi dari satu grafik kita bisa, kalau kita tahu data ini tentang apa, kita bisa mengkomunikasikan tadi datanya dan kita bisa bantu membuat 3 decision nih, campaign yang mau kita lakuin apa aja, seperti itu. Cukup jelas ya. Nah, ini sampelnya seperti ini, dan mungkin sampel-sampel yang lain ya masih banyak. Kita bisa mungkin nanti kalau ada waktu yang lain saya bisa sembari jelasin beberapa sampel case bagaimana kita membuat decision mungkin dengan beberapa grafik aja, terus bagaimana kita mengkomunikasikan grafik itu agar tadi semua decision yang dilakuin oleh stakeholders atau bisnis atau ya manajemen, mereka emang benar-benar berdasarkan grafik, mereka nggak cuma melihat reportnya aja, tapi mereka melakukan decision berdasarkan hasil komunikasi tersebut, gitu. Hasil dari apa sih insight dari ini. Nah, kalau kita misal ini umum ya, kita nggak ngelihat nggak pakai komunikasi apa-apa, kita cuma ngelihat grafik ini. Ya, stakeholders atau manajemen pun cuma akan melihat, wah turun nih, ya udah paling mereka akan, ya kenapa ya, langsung akan secara umum rata-rata akan lakuin, ya udah lah yuk kita langsung bikin promo gede-gedean untuk semuanya gitu. Padahal sasaran mereka nggak harus semuanya, mereka cukup
menyasar ke berapa persen tadi yang perlu kita sasar gitu loh. Dan waktunya yang mana nih? Kan kalau nggak ada week-nya atau gimana kan mereka akan ya udahlah kita langsung bikin promo sekarang kayak gitu. Tapi ternyata tidak tepat gitu loh. Promo tersebut misalnya harus dilakukan di week ketiga, week keempat member tersebut. Terus oh ternyata ada bagian ini, ada itu. Nah, kayak gitu. Makanya perlu perlu memahami data sebagai data analis dan bisa mengkomunikasikan itu agar benar-benar bisa terjadi namanya data driven decision kayak gitu. Nah ini udah masuk ke conclusion ya. Wah, udah hampir jam 10 juga. Pas. Conclusion. Wah, pertama tadi yang saya ulang-ulang. Wah, mungkin sampai bosen ini kalian ya. Understanding the data. Termasuk business understanding. Jadi kita juga harus tahu nih bahasanya, bisnisnya. Saya ya, baru sekarang saya tahu nih, ada kopi, ada robusta, ada arabica, prosesnya grindernya gimana kayak gitu. Wah, ada tipe-tipe, ada kopi itu, ada latte, ada ini, dan saya harus tahu nih. Terus toko-tokonya itu gimana sih, toko-toko itu seperti gimana. Terus pas di bisnis sebelumnya, saya di loyalty program, saya harus tahu nih, CRM gitu, CRM itu gimana ya, gitu. Email marketing itu gimana, call center itu gimana, saya harus tahu call center gitu. Bagaimana membuat script untuk call center gitu, bahkan seperti itu. Oh, bagaimana input data call center ya gitu. Nah, ini kan termasuk memahami data. Email marketing saya harus tahu SMS itu gimana. Bagaimana sih oh bahasa di SMS itu gitu, memahami data itu. Terus di sebelumnya juga memahami brandnya, produknya kayak gitu. Oh ini brand ini tuh untuk usia seperti ini seperti ini. Nah, harus memahami. Terus membernya itu seperti apa? Oh membernya segmennya adalah menengah ke atas. Kita harus paham itu seperti apa kayak gitu. Terus adaptasi dengan tools-tools baru tadi. Di kampus kita mungkin belum terlalu ya, kita ada belajar database juga ada, cuman kita belum terlalu memahami, tapi kita nanti di tempat baru kita beradaptasi tadi. Tools itu akan berkembang sering berjalan waktu. Mungkin di teman-teman mungkin ada yang data scientist atau data engineer, toolsnya mungkin beda. Ada namanya ETL, ada Spark, ada Hadoop, dan sebagainya. Nah, itu kita juga mungkin kalau mau ke ranah itu kan kita harus belajar lagi, kita harus beradaptasi lagi dengan tools baru gitu, dengan apa sih dashboard atau baru itu apa aja. Mungkin ada yang belum pernah dengar database kayak gitu. Mungkin ada yang jarang pakai Excel untuk bikin dashboard gitu. Mungkin di Excel pun ada namanya kan makro kayak gitu. Nah, pakai itu mungkin jarang. Nah, di tempat kerja nanti kan belum tentu sama gitu, belum tentu semuanya R, belum tentu semuanya pakai yang kita bisa, tapi kita harus beradaptasi. Selanjutnya eksplorasi. Eksplorasi ini ya tadi kita coba nih cari outlier, kita eksplorasi grafiknya seperti apa, dan terakhir kuncinya adalah communication skill. Communication skills ini ketika kita tahu datanya, kita akan mampu untuk mengkomunikasikannya lebih baik, dan ini kita bisa pelajari. Communication skill ini bisa kita pelajari. Mungkin ya sekarang ini ya saya juga mohon maaf, mungkin komunikasi saya juga kurang bagus, mungkin ya sekarang saya juga masih belajar. Nah, bagaimana ya kita sebagai anak data nih ya, anak data. Nggak cuman ngetik-ngetik atau cuman ada di depan laptop aja kita ngolah-ngolah, tapi kita juga berusaha untuk belajar untuk mengkomunikasikan hasil data kita, seperti itu. Nah, jadi kuncinya ada understanding data, kita beradaptasi dengan tools-tools baru, eksplorasi, dan komunikasi yang baik. Nah, ini nanti dengan ini kita bisa tadi data driven decision. Nah, data driven decision ini bukan satu orang, tapi ini adalah kelompok atau kita tim, ya ngomongnya tim yang saling terkait. Dari kita harus ada brainstorm, ada diskusi, ada memahami antar tim kayak gitu. Makanya akan tercetus nanti data driven decision gitu. Akhirnya tadi jadi memutuskan suatu campaign, memutuskan suatu apa yang mau kita lakuin itu berdasarkan data dan benar-benar tepat gitu, benar-benar tepat sasaran, dan kita bisa evaluasi hasilnya kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya pemaparannya. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Silahkan moderator atau langsung. Baik, terima kasih Mas Fauzan untuk pemaparan yang sangat menarik ya, saya pikir memberikan gambaran satu cycle dari ada permasalahan sampai
dibuat keputusan terhadap permasalahan tersebut. Di sini sudah ada pertanyaan. Yang pertama dari Mas Yanuar Purbokusumo. Ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, kalau menunggu sampai data lengkap, misal untuk kasus contoh kopi kenangan, nunggu minggu ke-8, bisa jadi sudah telat untuk pengambilan keputusan. Bisa atau tidak kita melakukan prediksi data ke depan sehingga kita bisa melakukan analisa data dan mengambil keputusan meski data saat ini itu belum lengkap atau belum ada. Silakan Mas, boleh di satu persatu aja dulu kita jawab. Oke, siap. Nah, untuk ini pertanyaannya kan sampai data lengkap. Kalau jawabannya sebenarnya sederhananya bisa, pasti bisa gitu. Salah satu kasusnya mungkin untuk, kan saya di business development kan kita juga menu baru ya. Menu baru kan nggak mungkin kita tahu ini bekerja atau tidak ya. Nah, ini juga kita bisa melihat dari prediksi contoh menu tersebut sesuai nggak sih dengan selera. Atau kan kita juga bisa survei dulu atau melakukan tes dulu ya. Tadi dengan tes, dengan beberapa kecil data, kita bisa juga prediksi, kita bisa bikin tren atau gimana. Oh, nanti trennya akan menurut prediksi kita seperti ini. Nah, itu bisa. Tapi juga karena itu masih prediksi awal, kita harus siap-siap untuk evaluasi, langsung evaluasi. Kayak ibaratnya udah jalan nih berapa minggu, ada dapat nih real datanya, langsung kita masukin lagi. Oh, jadi real datanya seperti ini, match atau enggak, kayak gitu bahasanya kan, atau pakai real data lagi. Itu bisa seperti itu. Dan itu sangat possible, dan makanya tapi ini untuk ini tergantung kasusnya juga. Untuk tadi sampai week 8 tadi kan ini lebih ke untuk membership ya. Sedangkan untuk membership ini kan emang waktunya emang panjang. Jadi kita bisa agak lama untuk melihat dulu. Mungkin juga bisa kita kurangin, nggak cuma pakai week 8 ya. Kita bisa ngelihatnya mungkin per hari ya. Tadi week mungkin panjang, kita bisa ngelihat juga hari. Jadi kayak ngelihat ukurannya kita kecilin lah, matriksnya kita kecilin kayak gitu. Misal datanya bisa aja bahkan monthly gitu, kita ngelihatnya per bulan. Tapi dengan kasus sekarang kita cuma ada 1 bulan, yaudah kita ngelihatnya per week. Nah, weeknya misal kita baru cuma punya 2 minggu, tadi nggak nyampe 8, yaudah kita lihatnya per hari, gimana nih trennya. Nah, dari situ juga bisa, kayak gitu. Jadi nggak terpacu sama minggu, tapi kita bisa turunin matriksnya, atau kita tadi bener bisa pakai prediksi. Cuman untuk prediksi ini, kalau bisa sih ya, kita belum tahu ya prediksi kita akurat atau tidak. Makanya seiring berjalan waktu langsung kita update lagi datanya, seperti itu. Oke, berarti untuk pertanyaan pertama terkait prediksi bisa dilakukan asalkan dengan evaluasi melalui data realnya yang sudah diupdate gitu Mas ya. Ya, benar. Kemudian masih dari Mas Yanuar, pertanyaan yang kedua itu bisa atau tidak kita menggabungkan berbagai first party data, misalkan dari data website, mobile app, dan lain-lain ke dalam satu platform dan kita analisis sekaligus sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai behavior customers-nya. Kemudian kalau bisa itu caranya seperti apa Mas? Oke, untuk bagaimana kita menggabungkan first party data dari data web, mobile app, in-store, sosial media, dan lain-lain, ini sangat bisa ke dalam satu platform. Ini mungkin pengalaman saya di tempat sebelumnya ya, kayak saya di Iris itu di marketing agency kan, di CRM ya, itu kan relationship management, kita customer relationship management, kita punya data member nih. Nah, data member tersebut kan tadi saya juga ngejelasin ada data call center, ada data emailnya, ada data SMS-nya kayak gitu. Nah, biasanya kalau di tempat saya kita bikinin namanya database kan, ada kayak SQL gitu di server kita, internal server gitu, misal local server, kita gabungin semua data itu dari website, data membership-nya, dari mobile app, interaksinya gimana, terus in-store apa sosial medianya seperti apa. Tapi di sini kuncinya tetap harus ada namanya primary key atau ID-nya ya. Misal nih, member A, ID-nya A di database, misal di membernya websitenya A, di mobile app-nya A, pas ketika kita call, misalnya ke call center, kan ada hasil call-nya. Nah, itu kan juga harus ada ID-nya, A juga. Jadi kita bisa mengkoneksikan itu, dan saya juga pernah membuat kayak sedikit gambaran deskripsi analisis sederhana, kayak nanti mereka lebih potensi di call, apa namanya, prospek, lupa saya, kayak preferensi dalam komunikasinya member ini. Bisa aja kita udah gabungin semua data tadi kan, ada call center, ada SMS, ada email, membernya apa, data websitenya, data apps-nya gimana. Nah, kita tahu nih nanti preferensi mereka itu lebih condong akan di call kah, atau di SMS, atau di email kayak gitu, atau dengan push notification. Nah, itu bisa. Tapi tadi dari kuncinya harus ada primary key ya, harus ada
semuanya itu harus ada apa sih yang gabungin mereka ini, satu aja itu cukup, nanti bisa dijadiin satu, biasanya kita bikin sendiri di lokal data kita olah sendiri kayak gitu, atau bikin sistem seperti itu. Oke, baik untuk Mas Yanuar, apakah ada tanggapan dari jawaban pertanyaan untuk kita diskusikan? Halo, boleh ngomong gue? Ya, boleh, silakan. Oh iya, oke, iya. Sebenarnya menarik sih soal ngomongin data driven marketing ya, data driven Ya, decision. Gitu kan. ya. Itu. Nah, soal yang nomor kedua sebenarnya nggak tahu nih di sini bisa nanya gitu nggak? Tapi gue pengen yang lebih detail gitu. Pernah pakai kayak apa CDP gitu nggak? Consumer Data Platform. Ya, ya. Terus kan Ya, pernah sih. Pernah juga. itu kan biasanya beda-beda tuh apa namanya item apa sih istilahnya item-item yang diukurnya gitu. Gabungnya tuh gimana ya gitu? Tapi kan biasanya kan dalam kayak sistem kayak gitu juga ada namanya ID ya, Mas ya. Nah, biasanya kita harus berusaha untuk di dalam suatu sistem A dan sistem yang lain, kalau di tempat kita dari awal karena kita emang ini makainya untuk tujuan yang sama, biasanya ID yang kita taruh untuk member A, B itu akan sama terus gitu. Jadi yang kita akan supply ke sistem-sistem tersebut ID-nya itu akan sama. Dengan ID yang sama tersebut lah, kita nanti bisa ketika kita tarik atau kita gabungin, itu akan tetap akan match gitu loh. Oke. Misal kita, ya kan misal dari customer dari platform kan ada ID membernya ya. Ketika kita lempar nih, kan call center itu sistemnya sendiri. Email pun kadang sistemnya sendiri kan. Ketika kita lempar data tersebut, kita tetap harus mencantumkan ID tersebut gitu. ID-nya, minimal ID-nya aja lah gitu. Set, nanti ketika balik datanya, ID tersebut kita bisa langsung gabungkan. Kayak gitu. Biasanya seperti itu sih kalau yang kita lakukan. Bisa ngegabungin data dengan yang anonymous juga nggak? Nah, kalau yang itu pasti nggak bisa lah mas kalau anonymous. Kecuali kita lebih ke, kalau yang anonymous itu lebih ke ngelihat profilnya yang sama seperti apa. Lebih ke melihat demografi dan profilnya sih selama ini. Tapi jarang sih kita, karena data kita kan emang dari awalnya dari member ya, dan udah ada ID-nya. Ya, jadi kita jarang sih untuk yang anonymous gitu. Oke. Nggak kan misalnya kalau di websitenya Kopi Kenangan kan bisa orang datang lihat tapi belum sign up gitu kan. Itu kan berarti datanya Ya, bagus gitu kan. Itu ya. mungkin juga nggak? Atau Itu kalau itu belum bisa digabungin, itu lebih ke nanti ke beda beda ranah lagi. Jadi itu lebih ke melihat behavior yang kenapa sih nggak belum sign up itu behaviornya seperti apa, secara umumnya aja. oke oke oke. Sip sip. Thank you thank you. Oke. Oke, berikutnya kita ke pertanyaan selanjutnya dari Irawati. Ini lebih ke sharing sih. Ketika sudah tahu apa yang harus dilakukan, seperti contoh menyatakan bahwa kita perlu promosi di week ketiga dan keempat, lalu bagaimana menentukan promosinya seperti apa? Kemudian, apakah bentuk promosi itu bagian dari tugas data analis? Oke, mungkin boleh sharing Mas Fauzan? Wah, oke. Kalau untuk bentuk promosinya, yang jelas sebenarnya ya bukan tugas data analis, karena itu pasti ada divisi lain. Ya kita tahu ada divisi marketing, bisnis, kayak gitu kan. Mereka yang menentukan jenis promosi yang akan mereka buat, karena mereka kan yang tahu visual, mereka yang lebih tahu lah tentang brand atau itu tersebut. Cuman karena data analis kadang kan kita tahu record atau yang saya alami, kita juga ditanya nih pendapat terkait jenis promosinya. Contoh nih tadi di week ketiga dan keempat, untuk kita mempertahankan member biar tadi tidak turun dari 80% ke 30% itu gimana nih? Nah, kita melihat nih, karena kita juga sering ngelihat campaign-campaign atau promosi-promosi sebelumnya, mana yang efektif dan mana yang enggak, kan kita kadang hafal nih karena kita sering yang bikin reportnya. Jadi kita bisa ngasih saran nih, Bu, kenapa nggak pakai promosi yang ini nih? Dulu kita pernah ngelakuin promosi ini efektif nih. Tapi itu sebenarnya bukan tugas kita, cuman kita bisa ngasih saran. Ketika kita sekaligus menyampaikan tadi insight atau komunikasinya, kita sekaligus bisa menyampaikan saran jenis-jenis promosinya. Adapun untuk bentuk promosi, mungkin kan dari tim marketing atau tim bisnis punya ide yang lain. Bahkan bisa aja ide yang kadang kita belum tahu karena pengalaman mereka di tempat yang lain seperti itu. Itu. Oke, dari Mbak Irawatinya ada tanggapan, boleh bergabung kalau misalkan ada yang ingin dilanjutkan diskusinya.
Oke, nggak ada tanggapan dari Mbak Irawati. Cukup jelas berarti Mbak ya. Udah, ada itu di chat, udah jelas ya. Udah sip. Oke, berikutnya pertanyaan selanjutnya untuk materi nanti akan di-share untuk untuk Ananda Wisuda. Kemudian berikutnya dari Nabila. Pertanyaannya adalah tentang understanding data. Dari awal sampai akhir tuh penekanannya kepada understanding data. Yes. Kemudian bagaimana cara kita menajamkan mengenai si pemahaman tentang data itu sendiri. Boleh Mas, silakan. Oke. Kalau untuk menajamkan, ini benar-benar tadi terkait bisnisnya juga. Jadi bahkan kalau pertama yang saya lakukan adalah jangan malu bertanya tentang bisnis baru yang kita, pertama jangan malu bertanya tentang bisnis baru. Apa nih, misal kopi kenangan. Saya nggak malu nih nanya, kalau saya benar-benar belum tahu nih tentang kopi. Saya tanya nih semua, bahkan saya juga sering ke divisi yang lain. Bahasanya gitu. Kalau kita dapat kesempatan ya, kalau kita sebagai tim data kan kadang kita support tim yang lain. Nah, untuk mempertajam datanya, kalau bisa kita juga bisa ke divisi-divisi lain yang kita support gitu. Contoh nih saya di Kopi Kenangan, saya dapat kesempatan untuk ke divisi lain. Saya ke divisi QA/QC, Quality Control Quality Insurance. Jadi saya juga nanya nih, apa sih yang mereka lakukan? Terus saya juga biar tahu nih, apa aja sih untuk menjaga QC-nya seperti apa, bahasa-bahasanya. Jadi kayak domain knowledge-nya. Kita nggak harus mahir ya dalam dalam misal domain knowledge kopi misal, tapi kita tahu nih, minimal kalau ada orang yang nanya ke saya kopi gitu, saya ini bisa jawab kayak gitu. Atau misal di tempat sebelumnya di membership. Jadi gimana cara understanding-nya ya, tetap keep learning ya sih ya, tetap kita harus belajar lagi apa sih, misal CRM. Kan kita nggak diajarin misal di kampus nih, CRM itu apa. Nah, saya belajar tuh CRM, belajar lagi, dan saya juga nggak perlu bertanya ke tim bisnis gitu. Bu, saya nggak tahu nih CRM, konsepnya itu seperti apa ya, datanya itu apa aja. Nah, atau tadi call center, ya saya nggak akan, kita jangan malu gitu, kita nanya aja, kita harus sering bertanya. Kita kalau nggak tahu nih maksud dari suatu data, misal dari call center tadi ada data unconnected, uncontacted gitu, saya nggak tahu maksudnya apa. Kalau kita diem, kita nggak akan tahu kan. Nah, kita nanya tuh, dan setelah nanya jangan lupa untuk, kalau dari saya itu biasanya saya bikin namanya kayak apa ya namanya, vocabulary-nya lah, kayak apa ya bahasanya, catatan maksud definitionnya. Jadi kayak kita list semua definitionnya, dan kita sering juga kalau bisa eksplorasi dan olah data itu. Dan kita juga berusaha untuk menggabungkan data itu dengan data yang lain, nyambung atau enggak, kayak gitu. Gitu sih. Cukup jelas atau ini? Oke, untuk Nabila, apakah cukup jelas jawaban pertanyaannya? Kalau misalkan ada yang mau didiskusikan kembali, boleh bergabung, menyalakan mikrofonnya. Sekali lagi untuk materi nanti akan dibagikan. Oke, semoga cukup jelas untuk Nabila ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kembali ke Mas Yanuar lagi nih, pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan pengalaman bagaimana menyajikan data dan analisanya sesederhana mungkin agar bisa dipahami dengan mudah oleh tim lain yang awam tentang data. Oke, Mas Fauzan gimana, Mas? Berdasarkan pengalaman ya dari contoh sampel ya, grafik tadi. Pertama adalah grafiknya cukup jelas. Kedua adalah kita tambahin tadi komunikasi atau bahasa yang sederhana dan cukup jelas. Kalau mungkin lebih expertnya lagi, saya sebenarnya baca salah satu buku yang menarik itu Storytelling with Data ya, Data Storytelling. Nah, mungkin nanti bisa cari bukunya. Itu di situ ngejelasin bagaimana cara bikin grafik yang cukup enak, cukup mudah, dan bagaimana untuk menyajikannya lebih mudah untuk dibaca. Nah, itu sih. Terus bahasanya ya, kalau dari saya sih ya, untuk dari pengalaman saya apa ya namanya, penulis bukunya nanti habis ini mungkin saya share di materinya ya, saya tulis di materi sebelum, kan nanti materi di share, nah nanti saya tulis di situ mungkin rekomendasi beberapa buku mungkin ya yang saya pakai gitu lah. Nah, untuk analisis itu kan pertama dari kitanya juga harus memahami ya. Nah, kalau kita memahami dan kita tadi bahasanya adalah komunikasinya jelas, bahasanya jelas,
Itu kuncinya di situ. Kadang kan kita cuman analisis, ya maaf ya, kadang kita juga cuman hasil analisis udah kita taruh plek, plek gitu. Atau bahkan grafik pun kadang kita taruh grafik. Tapi nggak kita tambahin dengan tulisan atau apa, atau kita rapiin dulu gitu. Nah, itu yang biasanya yang penting sih. Kadang sedikit tulisan atau poin-poin gitu aja, tapi itu jelas poin-poinnya dan nyambung sama grafiknya, itu sangat membantu tim lain atau orang awam untuk membaca data. Kayak gitu. Itu sih. Oke, Mas Yanuar mau bergabung untuk diskusi lebih lanjut? Sip, thanks. Oke, cukup sepertinya ya. Oke, untuk yang lain masih ditunggu pertanyaannya. Boleh menuliskan pertanyaan di kolom chatnya atau bertanya langsung dengan izin dulu untuk bertanya untuk menyalakan mikrofonnya. Sambil nunggu mungkin Mas Fauzan, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang menarik gitu ketika mengkomunikasikan data yang sebenarnya kita paham, tapi menjelaskan ke orang yang kurang familiar dengan bentuk-bentuk data, grafik, itu seperti apa? Ada pengalaman-pengalaman menarik nggak kira-kira? Pengalaman menarik. Waduh. Atau apapun lah ya yang berkesan ketika mengkomunikasikan data ke orang yang nggak terlalu familiar terhadap data ataupun sajian-sajian datanya itu sendiri. Lebih ke kadang itu gini. Kadang tuh bahkan ada di orang data pun, ya ini pengalaman menarik saya ya. Kadang di orang data pun kita karena kita terlalu apa ya, untuk di awal-awal nih, ini mungkin saya dan pernah di tim saya juga bareng nih sama misalnya ada tim leader dan sebagainya. Kadang kan kita di challenge tuh ya, wah ada data yang turun tadi contoh turun, kenapa gitu kan. Nah kadang kita menariknya adalah kita cuman muter-muter di situ tuh. Gimana ya, kayak tahu kan kadang kita wah turun nih terus kita down lagi nih datanya lebih kecil lagi, kita grafik lagi, kita putar lagi, wah di situ nggak nemu juga, akan muter-muter di situ. Pernah kita sampai sehari 2 hari cuman muter-muter di data itu karena kita nggak nemu ibaratnya. Kenapa? Alasannya karena mungkin di situ kita kurangnya knowledge ya pas waktu itu, pas di awal-awal gitu, jadi kayak kurangnya knowledge dari kita yang sendiri data, jadi nggak tahu nih baca maksud data yang ini kenapa. Kita bisa bikin deskriptifnya, oh ini naik, ini turun, oh ini average-nya segini, ini paling kecil ini itu kita bisa. Cuman kan kadang kita nggak tahu nih maksudnya apa. Nah itu kita muter-muter di situ akhirnya. Kita muter-muter dan akhirnya setelah ketemu tim bisnis, kadang itu malah dari tim bisnis yang dia awam data, ada nih misal atasan saya dulu, dia bukan awam data, dia tahu data, cuman dia dari tim bisnis. Dari dia malah dia yang ngasih kayak benang kusut, kayak kita kan benang kusut ya, dia yang ngelurusin benang tersebut, kayak dia breakdown nih, dia ibaratnya dia tulis apa masalahnya, terus oh ini apa maksudnya apa, akhirnya jadi lurus. Jadi tadi pemahaman data itu sangat penting menurut saya ya, karena bisa jadi nih kita ini satu tim, bahkan ini kita satu tim 3 atau 4 orang, kita cuma muter-muter di dalam suatu data ini karena ini ada data yang turun. Klien nanya, kenapa turun? Cuman pertanyaannya cuma sederhana kan, kenapa turun? Tapi kita nggak nemu jawabannya, terus kita cuma muter-muter di data itu, kita breakdown, kita bikin chart inilah, bikin chart itulah, kita lihat dari sisi inilah, dari sisi itu, dan nggak nemu-nemu gitu loh. Pada akhirnya ketika kita sama diskusi sama tim bisnis, kita tahu dijelasin terkait domain knowledge-nya, lebih detail gitu. Nah akhirnya ada sedikit benangnya lah, ada oh ini kayak gitu. Itu sih menurut saya yang penting untuk dari kita tim data, untuk kita tahu. Oke, jadi lagi-lagi bagaimana memahami data itu benar-benar penting ya. Jadi nggak Iya. cuma sekedar kita bisa bikin grafik visualisasi yang semenarik atau sebagus mungkin, tapi basicnya tetap balik lagi ke pemahaman tentang data itu sendiri. Iya. Ya misal ya, Mas bikin grafik bagus nih, saya grafiknya turun. Tapi Mas nggak terlalu, misal nggak tahu nih data itu tentang apa, tahulah datanya tentang apa, tapi pasti ditanya itu kenapa ya kok turun? Kan kadang kan tim bisnis kan cuma pengen taunya kok kenapa ya turun kayak gitu kan. Pertanyaannya sederhana, tapi kita jelasinnya gimana? Apa sih data yang terkait dengan data itu yang membuat dia turun? Nah kayak gitu kan. Akan kita pusing nih, apa nih? Kita cari-cari. Kalau kita nggak tahu bisnisnya, kita nggak akan tahu nyarinya di mana kayak gitu loh, data tersebut gitu. Oke. Dan itu pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu yang sering ditanyakan oleh tim bisnis. Kenapa turun? Kenapa naik? Gimana caranya? Kayak gitu. Kitanya yang harus berusaha untuk memahami gitu. Oke.
Berikutnya ada pertanyaan dari Nabila lagi nih Mas. Lanjutan pertanyaan tadi, maksud saya untuk kalangan mahasiswa yang belum face to face langsung dengan masalah, jadi bagaimana caranya menajamkan understanding datanya? Oh, berarti mungkin maksudnya pemahaman data bukan dari kitanya kali Mas, untuk mahasiswa yang belum face to face langsung ke masalahnya. Oke. Kalau untuk mahasiswa, saran saya ya, ini saran aja. Saya juga dulu, kalau jujur nih saya agak menyesal juga sih pas dulu belum bisa melakukan ini gitu, baru ketemu sekarang kayak. Coba untuk explore. Sekarang ini kan data dan jenis-jenis data itu udah banyak di internet ya Mas ya. Kayak ada data BPS kayak gitu. Terus data-data yang lain lah di Kaggle. Data-data itu udah banyak banget. Coba belajar dari situ. Dari situ pun nggak cuma satu atau dua data, banyak bisnis-bisnis data yang lain kayak gitu. Dan sekarang juga banyak course-course online yang udah include sama ada datanya juga. Nah, coba dari situ coba download atau gimana datanya, coba olah dari situ. Terus berusaha untuk, kalau saya misal kalian men-challenge diri kalian sendiri, bikin analisis dan menjelaskannya, bisa menjelaskannya kayak gitu ke antar mahasiswa gitu. Misal kalian men-challenge aja dari data luar, bukan data yang di kampus ya, misal browsing, cari data yang raw atau gimana. Sekarang udah banyak banget data di luar, di internet terutama kan. Download, coba kalian challenge diri kalian atau tim kalian atau komunitas, misal bikin komunitas mahasiswa di antar mahasiswa teman-teman gitu, men-challenge, bikin analisis dan bisa menyampaikan itu ke orang awam. Orang awam itu misal ke teman yang lain yang bukan statistik mungkin, atau ke teman yang lain yang emang benar-benar awam, atau kalian bisa bantu menganalisis atau mengolah data teman-teman non statistik. Contoh dulu skripsi gitu. Misal saya dulu, teman saya ada skripsi anak kehutanan. Kan saya juga harus memahami dong datanya kayak gitu. Kehutanan ini tentang apa. Jadi nggak cuma bikin rancangan-rancangan aja, juga harus memahami kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh, itu bisa membantu mahasiswa. Nah, terutama sih data-data online yang sekarang udah banyak ya. Untuk mau akses yang lebih mudah tuh data online udah banyak. Coba pahami, dan biasanya di data online pun udah ada description atau penjelasannya kok. Nah, dari situ coba pahami, coba bikin analisis, coba bikin eksplorasi, dan coba sampaikan ke temen atau ke orang-orang yang mungkin awam kayak gitu. Kalau mereka ngerti dan wah cukup jelas dan tertarik, kayak mereka wah dapat informasi baru atau dapat insight, nah itu berarti ya kita selangkah bisa gitu. Mungkin gitu. Oke, berarti intinya kita simulasi secara mandiri gitu ya, menggunakan Ya, data-data yang bisa kita akses secara mudah kayaknya sekarang, atau bisa juga dengan membantu orang dengan data-data yang lebih real gitu. Oke, Nabila, ada tanggapan atau lanjutan dari pertanyaannya? Cukup ya? Oke. oke. Berikutnya ada pertanyaan dari Mas Yanuar lagi nih. Pertanyaan keempat dan kelima terkait mata Waduh. kuliah atau materi kuliah nih. Yang pertama, mata kuliah yang paling bermanfaat untuk data driven decision. Yang kelima kebalikannya, yang paling tidak berguna. Oke, gimana Mas kira-kira? Aduh. Kalau keempat mata kuliah apa? Kalau dulu sih yang itu, yang eksplorasi data ya, itu termasuk penting. Eksplorasi data, apa sih, data exploration ya, saya lupa itu nama mata kuliahnya. Terus juga sebenarnya kalau untuk bermanfaat tergantung juga sama tergantung dengan goals kita di data driven decision ini. Misal nih tadi ada analisis berarti kan kayak analisis regresi dan sebagainya, kita harus paham dan gimana cara menyampaikan yang detailnya itu kan penting. Jadi tapi terutama untuk eksplorasinya sih, kalau untuk data driven decision itu eksplorasi, yang mata kuliah eksplorasi data itu menarik dan penting sih. Dan selanjutnya mata kuliah yang tidak berguna, wah nggak bisa ini Mas. Ini semua berguna. Semua berguna, Mas. betul. Semua Saya berguna. sepakat. Soalnya Semua berguna. gini Mas, baik lagi Mas, kadang data driven decision ini kan nggak cuman di ranah saya ya, di ranah kayak sekarang nih saya di membership, marketing, atau di kayak gini ya, di copy, sales dan sebagainya. Di tempat lain, mata kuliah lain itu lebih berguna sebagai penentu keputusannya, ya dong, ya kan? Ya misal di tempat lain kan nggak cuma saya ada survei, ada marketing research gitu kan. Mereka butuh nih MPC atau yang lain gitu. Terus ada di tempat
penelitian research gitu kan, mereka butuh perancangan percobaan. Nah itu penting buat mereka untuk menentukan decision-nya kan, kayak gitu. Atau makanya di data ini kan ranahnya sekarang cukup luas ya data ya. Ada data analis kita di tempat, bahkan data analis pun bidangnya kan banyak juga. Mungkin ada data analis di perbankan, ada data analis di aktuaris kayak gitu kan. Ada data analis di tempat yang bidangnya apa. Nah, kayak gitu kan beda-beda kadang mata kuliah yang dipakai gitu. Ada aktuaris kan lebih penting mungkin ya materi-materi aktuarisnya, prediksinya, scoringnya kayak gitu di bank gitu. Mereka lebih penting itu. Tapi di tempat lain kan belum tentu kayak gitu. Gitu sih menurut saya. Ya kan Mas? Ya. Oke. Mas Yanuar ada tanggapan mau bergabung? Sip, sip, sip. Oke. Jadi intinya basicnya tadi untuk mata kuliah itu di manajemen data gitu Mas ya? Ya itu salah satu juga manajemen data juga penting tuh. Database management ya itu juga penting. Eksplorasi data kan ada kan? Kayaknya ada ya mata kuliah. Iya. Eksplorasi data. Ya. Oke. Yang lain masih ditunggu pertanyaannya. Kita masih punya sekitar 7 menit lagi untuk diskusi. Boleh tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau boleh langsung bertanya gitu. Ya. Diskusi aja. Dan mungkin kalau ada yang nggak sempet nanya di sini atau gimana bisa langsung kok nanya ke saya. Mungkin kalau bisa cek di LinkedIn saya bisa nanya Ya. secara itu Jadi nggak terkait terbatas di sesi ini ya Mas ya? nggak terbatas di sini bisa nanya-nanya terkait gimana sih mungkin mulai jadi fresh graduate gitu pas di kampus saran ya kan banyak juga ketika kita masuk ke dunia kerja kan kita juga kaget ya Mas ya mungkin wah ternyata beda nih sama dunia kampus apa aja sih poin-poinnya mungkin tadi di presentasi saya belum detail mungkin bisa nanyain lebih detail nanti gitu. Oke. Mungkin sambil nunggu yang lain mikir mau nanya apa nih Mas, kira-kira kan di sini mungkin peserta banyak mahasiswa yang masih kuliah. Gitu. Kalau misalkan mahasiswa yang masih baru untuk mulai menyiapkan diri untuk mengasah data driven analysis, kira-kira untuk saat ini action real apa sih Mas yang bisa dilakukan sekarang? Selain tadi untuk simulasi secara mandiri lewat data-data real yang ada di internet dan sebagainya. Action real tadi sih sebenarnya apa ya karena yang di internet tadi tersebut kayak course dan sebagainya tuh sekarang udah banyak ya Banyak ya. Okay. udah banyak banget dan kadang tuh kitanya malas pasti saya sendiri mahasiswa nih mumpung waktu kalian banyak jangan malas deh beneran itu bener-bener bisa kepake course-course yang ada di internet. Nah, coba dan mungkin basicnya saran saya awali dengan database. Nah, database SQL kayak gitu, coba belajar itu untuk kepake dan selanjutnya dari database terus coba Excel. Nah, Excel nih yang Excel coba fungsi-fungsi di Excel tuh banyak. Coba itu juga tuh penting tuh. Jadi Excel database padahal kayaknya ini cuman pengolah data kayak cuman database sama Excel ya. Cuman ini sangat-sangat kepake untuk awal karena kita mau nggak mau kan pasti di suatu tempat kerja gitu kita belum tahu tuh nanti di sana itu adanya apa aja tapi minimal Excel tuh ada kan nah pasti kita disuruh ngolah data kan dengan Excel nah Excel itu coba dieksplor apa aja sih fungsi di Excel itu gitu dan itu sebenarnya banyak banget loh analisis di Excel tuh udah bisa banyak gitu. Pakai minimal kadang ada sering kalau ada tes data analis nih kan saya juga kadang ngetes gitu kan VLOOKUP, HLOOKUP kayak gitu. Terus SQL-nya pakai query, nyari data dan sebagainya. Itu sebagai basic dan kadang nggak semuanya bisa loh. Padahal statistika gitu misalnya. Emang sih nggak diajarin gitu. Cuman kadang itu kita ada tes seperti itu dan beberapa nggak semuanya bisa gitu loh untuk tes itu. Excel loh, padahal cuma VLOOKUP. Ayo masnya bisa VLOOKUP. Bisa kan ya? Pasti dong. Oke, berarti kira-kira itu lah ya basic requirements-nya untuk masuk ke namanya data driven analysis. Yep. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kita masih punya sekitar 4 menit lagi. Satu pertanyaan mungkin kali ya. Silakan. Untuk LinkedIn, email nanti akan disertakan di dalam materi, Mas ya. Iya, bisa nanti. Ya mungkin tambahan untuk
untuk yang lain pun yang nggak cuma mahasiswa yang udah fresh graduate atau yang udah kerja, pokoknya jangan berhenti untuk belajar aja ya. Maksudnya ya tadi kan walaupun misal sekarang udah kerja nih atau mungkin yang masih mahasiswa, mungkin masih materi kuliahnya apa, tapi coba aja belajar hal yang lain gitu. Saya pun sekarang pun kayak misal, wah sekarang lagi belajar misal R-nya yang apa, yang bikin mapping nih, bikin titik-titik kayak gitu, bikin titik. Kan kita nggak diajarin tuh di kampus kita. Nah, kita belajar sekarang R pakai titik-nitikin kayak sekarang gimana sih bikin heat map kayak gitu. Jadi belajar hal-hal baru itu bisa mengasah kita juga, jadi membantu kita untuk hal yang baru, misal knowledge yang baru. Jadi kita bisa tahu nih, bisa kadang menyambungkan knowledge A ke knowledge B gitu penting, bisa jadi insight gitu. Kadang ya tahu kondisi yang sekarang ini terjadi, contoh dalam kondisi pandemi kayak gini. Kan juga bisa saya baca-baca di LinkedIn itu dapat report juga, ada report COVID, gimana pandemi ini mempengaruhi marketing, pemarket dan sebagainya. Nah, kayak gitu jangan lupa untuk kita sebagai mahasiswa atau mungkin yang fresh grade atau yang masih kerja, kita juga ikut baca apa sih efeknya sama kita kayak gitu. Kadang juga mempengaruhi bisnis kita atau kerjaan kita kan. Nah, kayak gitu tuh penting. Ya, sering baca, sering ngelihat kayak gitu. Gitu. Oke, ada pertanyaan terakhir nih Mas. Boleh sharing pengalaman, kira-kira skill apa yang perlu banget atau yang paling perlu kali ya kita dalami hari ini sebagai mahasiswa buat persiapan kita terjun ke dunia kerja. Mungkin ini dunia kerja secara umum kali ya. Kalau tadi kan kita bicara khusus di data driven analysis. Boleh Mas? Kalau dunia kerja secara umum, pasti kan untuk mahasiswa di sini ini itu ya, rata-rata statistik ya, data ya berarti ya. Untuk data sendiri tadi basicnya adalah database SQL. SQL itu logiknya at least minimal paham basicnya lah. Itu penting. Itu sangat pertama itu. Yang kedua adalah eksplorasi data. Eksplorasi data, kita bagaimana kita mengeksplor dan membuat grafik yang tepat dengan data yang tepat. Nah, itu penting. SQL sebagai database-nya, eksplorasi data dan membuat grafik itu sebagai visualisasinya. Dan selanjutnya terakhir adalah ketiga, menurut saya ya, ini versi saya. Ketiga adalah komunikasi. Kadang nih kita sebagai anak data cuman ya di situ aja, di laptop aja, hasil analisis data kirim aja, tapi kita kurang berkomunikasi dalam artian ya menyampaikan apa sih dari data tersebut. Nah, komunikasi ini pun bisa dilatih. Sepakat dong, di dalam kuliah pun kan kita juga misalnya ketika mahasiswa pun kita sering berlatih komunikasi kan dalam organisasi dan sebagainya. Itu cukup penting juga di dunia kerja, bagaimana kita mengkomunikasikan hasil analisis kita ke tim lain atau orang lain, kayak gitu. Itu sih, jadi kalau untuk orang data, SQL, database itu penting, terus eksplorasi datanya, visualisasi datanya, memilih mana grafik yang tepat untuk data yang tepat, dan bisa mengkomunikasikannya dengan baik. 3 itu. Ini basic-basicnya aja, belajar dulu mengolah ini basic-basicnya aja dulu. Nah, terus Excel ya. Excel itu ya ibaratnya standar lah. Gitu. Ada lagi? Oke. Ada tanggapan kira-kira dari penanya terakhir nih, Mbak Siti Haryati? Oke, kayaknya cukup ya. Oke, kayaknya sesi kita juga sudah di penghujung sesi gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan atau baru kepikiran setelah sesi ini pertanyaannya, boleh nanti ditanyakan di luar sesi ini. Nanti LinkedIn, email, dan kontak-kontak Mas Fauzannya akan disertakan di dalam materi yang akan kita kirimkan gitu. Baik, terima kasih banyak buat Mas Fauzan, buat wawasannya, untuk sharing pengalamannya yang sangat menarik dan sangat memotivasi dan memberikan insight baru buat kita semua. Semoga sehat selalu dan lancar-lancar segala urusan kerjaannya ke depan. Untuk peserta yang sudah bergabung juga terima kasih banyak. Semoga sehat-sehat juga buat kita semua, dan sampai jumpa di Start Talk sesi selanjutnya. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.